Diperlakukan tidak adil. Ya, seperti itulah yang sedang dirasakan para pemain bulu tangkis oleh BWF atas Federasi Bulu Tangkis di dunia. Hal ini berawal ketika timnas bulu tangkis Indonesia dipaksa kalah WO di laga-laga All England dengan alasan atas keputusan dari National Health Service yang meminta kepada tim Indonesia untuk melakukan isolasi mandiri karena ada penumpang satu pesawat dari Istanbul ke Birmingham terkonfirmasi COVID-19. Tentu saja para pemain bulu tangkis Indonesia merasa diperlakukan tidak adil karena sebenarnya masih ada banyak jalan yang bisa ditempuh oleh BWF agar seluruh pemain timnas bulu tangkis Indonesia dapat bermain dan berlaga di ajang All England, salah satu ajang turnamen paling bergengsi dan membanggakan bagi pemain bulu tangkis dari negara manapun yang mampu menyabet gelar juara. Maka salah satu pemain bulu tangkis Indonesia yang juga berangkat ke Inggris yaitu Anthony Ginting pun sedikit bercerita kepada Daniel Mananta tentang perlakuan tidak adil yang diberikan oleh BWF kepada timnas bulu tangkis Indonesia. Lalu seperti apa reaksi Daniel Mananta mendengar ketika timnas bulu tangkis Indonesia diperlakukan tidak adil? Kita tetap bangga ya sama tim PBSI gitu karena mereka terus berjuang untuk Indonesia dan ya faktanya adalah banyak tim-tim luar itu yang merasa terintimidasi dan takut melihat kita sebagai ancaman sehingga mereka harus melakukan hal ini gitu. So itu positifnya dari sini gitu. Sementara itu, Susi Susanti sebagai seorang mantan atlet bulu tangkis Indonesia mengisahkan bagaimana dirinya bangga dan terharu ketika menyumbangkan emas pertama untuk bangsa dan negara Indonesia hingga tidak mampu menahan air mata haru di saat lagu Indonesia Raya diperdengarkan setelah medali emas disematkan ke lehernya. Lalu seperti apa perjuangan Susi Susanti hingga mampu menjadi atlet bulu tangkis dengan kualitas dunia dan mengkoleksi medali serta piala yang tak terhitung jumlahnya? Apa pesan paling penting bagi seluruh generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam mencapai kesuksesan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers! Bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bangga. Ya, itulah yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia jika dipilih dan terpilih mewakili bangsa dan negara di kancah internasional untuk membuat harum nama bangsa dan negara Indonesia. Tidak terkecuali atlet, di mana rasa bangga yang luar biasa akan terbenak dan tertanam dalam hatinya manakala terpilih mewakili rakyat Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa. Salah satunya adalah atlet bulu tangkis Indonesia, di mana ditugaskan oleh negara untuk menjuarai turnamen internasional. Persiapan yang matang sudah dilakukan dengan berlatih serius untuk memenangkan ajang bergengsi. Salah satunya adalah kejuaraan All England, di mana bagi seluruh pemain bulu tangkis di seluruh dunia, meraih juara di All England merupakan sebuah kebanggaan yang tak terhingga selain turnamen Olimpiade. Namun sayang seribu sayang, sebuah kejadian yang sangat merugikan timnas Indonesia terjadi ketika seluruh timnas Indonesia dipaksa kalah WO di laga-laga All England dengan alasan atas keputusan dari National Health Service yang meminta kepada tim Indonesia untuk melakukan isolasi mandiri karena ada penumpang satu pesawat dari Istanbul ke Birmingham terkonfirmasi COVID-19. Hal ini pun dijelaskan oleh Daniel Mananta yang juga telah berkomunikasi dengan salah satu atlet bulu tangkis Indonesia, Anthony Ginting, yang memberikan kronologisnya saat berada dan sedang mengikuti ajang All England. Jadi, actually gue baru aja selesai nelfon sama Ginting ya, sama Anthony dan emang yang terjadi sekarang ini dia lagi di Inggris. Tadi saya nelfon jam 7 pagi, dia masih jam 7 pagi di situ, dan katanya sih emang ini ya ada inkonsistensi gitu, ada sesuatu yang tidak konsisten gitu dari segi BWF dan juga NHS.
NHS itu National Health Security kalau nggak salah, I think dia bilangnya NHS gitu. Saya belum lihat lagi, tapi basically yang terjadi adalah kalau misalnya, karena orang banyak yang bilang, oh ini kok tim India, tim Denmark sama tim Thailand gitu ya, kenapa bisa, padahal ada yang positif segala kayak gitu, tapi ternyata mereka mendapatkan alat untuk swab test sendiri gitu ya, dikasih sama BWF-nya gitu, sama federasinya. Tapi ketika tim Indonesia itu langsung dapat emailnya dari National Health Security, which is like dari pemerintahnya England gitu. Jadi kekuatannya udah lebih beda nih gitu kan. Sehingga sepertinya walaupun mereka coba naik banding pun mereka nggak akan main sih gitu. Jadi mereka nggak akan main di All England kali ini. Rasa kecewa yang sangat mendalam atas kejadian yang sebelumnya tidak pernah terjadi ini tidak hanya dirasakan oleh seluruh pemain bulu tangkis Indonesia yang sudah berada di England saja, namun seluruh rakyat Indonesia pun merasakan kecewa karena merasa diperlakukan tidak adil oleh BWF. Menurut pengakuan Anthony Ginting kepada Daniel Mananta bahwa sebenarnya masih ada berbagai cara agar seluruh pemain bulu tangkis Indonesia dapat bermain di ajang bergengsi All England. Namun hal itu tidak dilakukan, bahkan dengan sikap yang cenderung arogan meminta kepada seluruh timnas Indonesia untuk isolasi mandiri dan pulang. Mengetahui hal tersebut, Daniel Mananta merasa sedih sekaligus geram. Karena Daniel Mananta merasa bahwa seluruh pemain timnas bulu tangkis Indonesia adalah pemain dengan kualitas sempurna dan mendunia, sehingga sangat ditakuti oleh lawan-lawan yang sangat sulit untuk mengalahkan timnas Indonesia. Maka inilah bentuk kekecewaan Daniel Mananta mengetahui jika seluruh pemain timnas bulu tangkis Indonesia serta official dipaksa pulang oleh BWF England. Sedih banget karena nggak tahu ya, gue pede banget sih ya kalau misalnya tim kita itu tim yang hebat gitu ya, sampai nggak tahu ya, mungkin dunia takut gitu sama mereka gitu kan. Jadi gue ngerasa semangat aja kepada tim Indonesia, tim PBSI yang lagi berjuang di situ. The fact that kita menjadi ancaman buat mereka dan sampai nggak dikasih main dan sampai dibikin sedemikian rupa gitu ya. Padahal tadi dari Anthony sendiri juga bilang gitu, kayak banyak banget sebenarnya cara supaya bikin kita bisa main lagi gitu, banyak banget. Cuman mereka udah kayak nggak bisa pulang kayak gitu. Pertama isolasi mandiri 10 hari pun juga ya udah, kalau gitu kalian nggak bisa main 10 hari kan udah. Jadi padahal banyak banget caranya ya untuk ngetes lagi dan lain-lain, tapi nggak pulang. Dan the crazy thing is mereka semua di business class gitu, dan ya, so jadi ya kita harus bangga sih. Kebanggaan dan keyakinan Daniel Mananta bahwa pemain bulu tangkis Indonesia merupakan pemain berkualitas dunia dan sangat ditakuti oleh negara-negara lain adalah sebuah fakta sebenarnya. Siapa negara lain yang tidak gentar jika harus berhadapan dengan timnas asal Indonesia? Maka dengan adanya perlakuan yang diterima oleh timnas bulu tangkis asal Indonesia oleh pihak terkait, tentu saja merasa diperlakukan tidak adil. Namun, meskipun timnas Indonesia dipaksa pulang, Daniel Mananta tetap bangga karena kini timnas Indonesia bukan lagi berjuang melalui bulu tangkisnya, melainkan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Ya, si Anthony nanya gitu kayak, heboh ya bro di Jakarta. Iya bro, di Indonesia pada rame main ngebicarain gitu kan. So, dan dia sih, ya sekarang ini dia juga lagi nunggu ya. Dia lagi nunggu juga kayak dari Kemenpora, dari KBRI yang ada di situ, itu lagi dibicarakan banget sama WBF-nya juga dan NHS-nya juga dan lain-lain gitu, karena mereka ngerasa ini nggak adil sih tetap gitu. Jadi mungkin tim kita saat ini bukan berjuang dari segi badmintonnya, tapi berjuang untuk keadilan. Jadi tetap kita doakan dan kita tetap bangga ya sama tim PBSI gitu, karena mereka terus berjuang untuk Indonesia. Dan ya faktanya adalah
banyak tim-tim luar itu yang merasa terintimidasi dan takut melihat kita sebagai ancaman sehingga mereka harus melakukan hal ini gitu. So itu positifnya dari sini gitu. Bagi pemain bulu tangkis senior seperti Susi Susanti juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri baginya dapat mewakili negara Indonesia di kancah turnamen internasional dan bergengsi seperti All England. Namun, momen yang sangat tidak bisa dilupakan dan sangat berarti bagi Susi Susanti adalah ketika menjuarai ajang Olimpiade tahun 1992 di Barcelona, Spanyol. Momen di mana dirinya mewakili negara Indonesia menyumbang emas yang pertama kalinya bagi bangsa dan negara Indonesia. Saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan ketika selesai medali emas disematkan di lehernya, Susi Susanti mengakui tak mampu membendung air mata harunya karena telah membuat bangsa dan negara bangga ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan didengarkan ke seluruh penjuru dunia. Iya, jadi 92 itu adalah momen yang paling nggak mungkin dilupain lah. Ada keharuan, ada kebanggaan, dan ada kebahagiaan tersendiri. Karena keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade itu setelah kalau nggak salah 59 tahun ya, itu nggak pernah dapat medali emas. Mungkin medali perak yang paling tinggi yaitu dari Sri Kandi kita ya, tahun 88. Nah, 92 itu adalah kesempatan pertama bulu tangkis itu bergabung di Olimpiade. Dan ini kesempatan buat kita karena bulu tangkis kan kita tahu bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia cukup baik kalau di dunia. Dengan bergabung ini menjadi satu kesempatan. Nah, kesempatan ini betul-betul membuat saya termotivasi. Tapi tentunya kan nggak mudah. Kita harus melewatin dulu bagaimana babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Olimpiade. Nah, pada saat kita ada kualifikasinya ada kualifikasi sama juga di tahun ini ada kualifikasi untuk Olimpiade seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu tentunya juga harapan masyarakat kan tertumpu pada bulu tangkis dan waktu itu memang saya menjadi salah satu andalannya. Jadi itu betul-betul menjadi tanggung jawab, beban, ketegangan, campur aduk deh ya di situ. Tapi ya saya menerimanya dengan positif bahwa bukan pastinya beban, tapi buat saya bahwa kepercayaan masyarakat dan harapan masyarakat terhadap saya besar sekali. Dan di situ saya bisa betul-betul menuntaskan tugas saya dengan baik, mempersembahkan emas pertama untuk Indonesia. Saya merinding tuh, bisa lihat ini serius gue merinding. Ini udah diceritain doang tuh. Jadi merinding. Satu keharuan, kebanggaan. Kalau biasanya di Olimpiade itu di Athlete Village selalu kan lagu negara-negara lain yang berkumandang. Kalau bendera kita kan ngeliatin yang adu kapan gitu ya. Jadi pada saat saya bisa mengibarkan merah putih itu benar-benar satu perasaan yang keharuan yang luar biasa ya. Akhirnya saya juga nggak sadar juga saya netesin air mata karena sebagai anak bangsa, saya bisa berbuat sesuatu untuk membanggakan Indonesia. Mendengarkan Indonesia Raya. Betul, mendengarkan Indonesia Raya yang kalau dibilang tuh nggak pernah gitu loh. Jadi ini betul-betul kebanggaan. Pertama kali di Olimpiade. Pertama kali loh. Rasa kagum yang luar biasa juga dirasakan oleh Cakra Khan dengan prestasi pemain bulu tangkis Indonesia yang luar biasa dan mendunia. Dan di depan Cakra Khan, Susi Susanti menjelaskan bahwa selain berlatih yang baik dan disiplin, tidak boleh mudah jenuh, ternyata juga harus disiplin meminum vitamin dan suplemen agar energi yang telah banyak dikeluarkan ketika berlatih dan bertanding di ajang bergengsi dapat tergantikan. Jadi persiapan untuk menghadapi pertandingan itu bukan hanya latihan, tapi mungkin ada support juga. Kalau saya juga nyanyi pasti ada. Karena saya juga harus menyiapkan stamina, terus biar benar-benar perform dengan maksimal kan. Dan sama juga dengan bulu tangkis, memang suplemen memang butuh ya Ci. Butuh sekali. Karena memang kalau dari makanan saja memang tidak cukup, saya tahu itu. Dan kalau boleh tahu berapa suplemen yang ada yang dipersiapkan untuk setiap kali Ci bertanding? Pertandingan ya, jadi memang mungkin saat ini lebih teratur lagi ya. Kalau sekarang ini satu kali minum pasti ini. Jadi isinya itu ada vitamin C ada pasti. Buat stamina, ada buat otot juga. Buat otot juga, biar nggak kram gitu. Iya, biar nggak cepet cedera ya gitu. Lalu juga untuk recovery juga. Untuk daya tahan juga maksudnya. Biar nggak cepet. Karena habis itu capek kan pasti. Betul, nggak cepet kram. Berarti itu adalah tips yang selalu pakai. Iya, salah satunya ya. Apalagi untuk sekarang kan pertandingan banyak banget. Setahun bisa 60 kali pertandingan kan, staminanya betul-betul harus siap. 60 kali pertandingan. Gimana tuh?
Gua nyanyi sejam aja udah capek. Bagaimana bayangin? Ya tegang, ya benar-benar menggunakan tenaga yang benar-benar istilahnya tenaga yang otot tuh benar-benar digunakan banget. Jadi memang support dari makanan suplemen itu memang dibutuhkan juga, dan tidur pun harus banyak. Betul. Ya tidur istirahat ya. Jadi dari makan, dari gizi, suplemen juga, lalu recovery juga. Jadi kita sini sebetulnya timnya cukup ini banget ya, komplit ya. Kita disiapin ada masyur, ada fisioterapi, ada psikolog, ada dokter, sampai psikolog juga, ahli gizi juga, betul. Oh iya, karena soalnya kan psikolog juga ntar ke mental, harus kuat mental. Cuman Ci, kalau batasan seorang atlet untuk tidur di malam hari jam berapa? Alangkah baiknya seorang atlet itu 8 jam ya. 8 jam. Jadi berarti jam 10 udah harus tidur, karena jam 6 kan kita harus bangun. Latihan lagi jam 7 pagi itu kita sudah harus. Berapa biasa kalau latihan per jam? Latihan 1 hari 8 jam. Bisa dibagi 2 sesi. Kalau mau pertandingan lebih bisa minum obat nih 3 kali. Jadi pagi-pagi subuh mungkin dari jam 6 latihan sampai jam 9, istirahat nanti 11 sampai jam 1. Nanti latihan lagi 3 sampai. Aja udah pusing. Susi Susanti sudah menorehkan sejarah dengan segudang prestasi yang telah diraihnya selama menjadi atlet bulu tangkis Indonesia. Tentu bukan perkara mudah untuk mendapatkan apa yang telah digenggam oleh Susi Susanti. Maka kali ini Susi Susanti memberikan wejangan kepada seluruh generasi muda bahwa untuk mendapatkan kesuksesan tentu tidak diraih dengan mudah. Butuh kerja keras dan semangat pantang menyerah kala mendapatkan hambatan dan rintangan. Selain itu, terus memotivasi diri sendiri bahwa salah satu kunci agar sukses bagi siapapun adalah adanya rasa keinginan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Di situ juga memberikan motivasi juga bahwa ya inilah perjalanan yang mungkin juga kalian juga sudah jalanin juga. Nah, saatnya kalian juga untuk tetap gigih pada saat kita ngalamin kesulitan. Lalu juga kita tetap kuat pada saat kita ada rintangan. Yang terpenting juga bahwa rasa nasional kita sebagai anak bangsa itu harus terus terpupuk di hati sanubari kita, bahwa kita sebagai anak Indonesia, pastinya kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi memang untuk tips-tips sendiri sebetulnya untuk menjadi juara itu kan pastinya butuh kerja keras, kegigihan, kerja keras, disiplin, sikap profesional dalam menjalankan profesinya. Lalu juga yang terpenting adalah mungkin gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu penting sekali, disiplin juga. Jadi istirahat teratur, makan teratur, lalu juga latihan sendiri juga nggak boleh bosen, nggak boleh jenuh, karena untuk orang bisa itu karena biasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.